Tapi kalau kita lihat dengan seksama, ini bukan lagi guyonan, tapi ini adalah pelecehan. Ini adalah tindakan yang sangat merendahkan orang lain. Nama Gus Miftah mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda semua. Karena berulang kali dia membuat kontroversi. Kalau dulu dia pernah mendapat kecaman dari masyarakat karena ketika di atas panggung bersama istrinya, dia bercanda kelewatan. Istrinya itu kepalanya didorong-dorong dan menunjukkan bahwa Gus Miftah ini seolah-olah tidak menghargai seorang wanita atau menghargai seorang istri. Namun kali ini lebih heboh lagi karena di sini yang dipermalukan bukanlah istri, tapi seorang penjual es teh. Apa nih? Bosokane. Bosokane. Oh kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Jadi tadi jamaah bilang borongan-borongan. Itu maksudnya agar Gus Miftah itu membeli es tersebut untuk memborongnya agar es yang dijual oleh si penjual laku. Tapi di sini Gus Miftah malah berkata lain. Malah mengatakan goblok. Dan orang di sampingnya justru kelihatan tertawa ria. Apakah dia tidak memperkirakan bagaimana sih perasaan orang yang dihina seperti itu? Bagaimana perasaan si penjual es yang diperlakukan seperti itu di atas panggung? Dan silahkan Anda lihat sendiri bagaimana wajah dari si penjual es. Tampak sedih, tampak malu, dan campur aduk. Ini yang dilakukan oleh seorang Gus Miftah. Yang katanya dai kondang, yang katanya orang terkenal, yang katanya menjadi staf khusus presiden. Tapi terhadap orang miskin, terhadap orang tak berharta, terhadap orang yang tak berpangkat, kok kelakuannya seperti ini? Itu ya. Jadi silahkan Anda menilai sendiri. Kalau kita lihat video ini berlangsung di sebuah acara di mana di situ si Gus Miftah ini sebagai penceramahnya. Kemudian di sampingnya ada seseorang lelaki yang kelihatannya mungkin sangat akrab dengan dia. Dan kalau kita melihat komentar-komentar dari netizen di beberapa video, katanya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu adalah guyonan sebagai suatu keakraban yang dilakukan oleh Gus Miftah dengan para jamaahnya. Tapi kalau kita lihat dengan seksama, ini bukan lagi guyonan, tapi ini adalah pelecehan. Ini adalah tindakan yang sangat merendahkan orang lain. Apakah seorang Gus memperlakukan orang seperti itu dibenarkan oleh agama? Karena apa yang dilakukan oleh siapapun yang ada di negeri ini, para Gus, para ustadz atau para kiai, itu menjadi suri tauladan. Siapapun akan memperhatikan dan melihat bagaimana yang dilakukan oleh mereka ini. Ketika para dai ini melakukan hal yang baik, otomatis masyarakat Indonesia akan menirunya. Tapi ketika seorang yang katanya pendakwah sebagaimana Gus Miftah, tapi memperlakukan orang lain dengan semena-mena seperti itu, ya ini yang sangat membahayakan. Nanti generasi muda, anak kecil bisa jadi meniru apa yang dilakukan oleh si Gus yang ini tadi. Ini kan sangat berbahaya dan sangat disayangkan. Meskipun alasannya cuma bercanda, alasannya sebagai keakraban dan lain sebagainya, tapi semua itu kan harus tepat waktu dan tempatnya. Nah, kalau waktu dan tempatnya tidak tepat, ya akhirnya seperti ini. Ketika banyak jamaah, ketika banyak pengunjung, kemudian ada seorang penjual es teh yang untuk menghidupi keluarganya rela berhujan-hujan, malam-malam belum pulang untuk mencari rezeki, tapi di situ kok malah diperlakukan seperti itu, dikatakan goblok dan lain sebagainya. Ini kan sebuah tindakan yang sangat disayangkan.
Dan kita menjadi bertanya dalam hati, sebenarnya Gus Miftah itu hatinya bagaimana? Atau Gus Miftah hatinya itu terbuat dari apa? Karena kalau kita lihat, sangat kasihan melihat si penjual es tadi. Dia kelihatan malu, sedih, dan campur aduk. Ditertawakan banyak orang, disorai banyak orang. Bahkan orang yang di atas panggung, yang berada di sampingnya Gus Miftah, juga ikut tertawa, terbahak-bahak. Seolah-olah melihat suatu kelucuan atau suatu kejadian yang harus ditertawakan. Nah ini loh, salah satu contoh seorang dai atau ustadz yang membahayakan. Tapi kalau kita lihat, yang namanya Gus Miftah, itu memang selama ini sering dekat dengan para Ba'alawi atau sering dekat dengan Habib. Terutama dia itu dekat dengan Lutfi bin Yahya. Jadi bisa jadi apa yang dia lakukan itu hanya meniru apa yang dilakukan oleh Habib tersebut. Karena kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Habib, memperlakukan orang di luar klan Ba'alawi adalah orang yang berada di bawah mereka. Sehingga mungkin secara tidak sadar si Miftah ini meniru apa yang sudah dilakukan oleh para Ba'alawi yang menjadi junjungannya. Dan ini sangat berbahaya. Karena kalau hal ini dibiarkan, ya negara ini menjadi kacau balau dan akhlak anak muda, akhlak anak kecil, akhlak masyarakat Indonesia, akhlak umat muslim akan rusak melihat penceramah yang seperti ini. Dan kalau kita lihat juga, si Gus Miftah ini juga seringkali membela Lutfi bin Yahya. Karena dia mungkin punya hubungan yang dekat dengan yang namanya Lutfi bin Yahya tadi. Padahal kalau kita lihat yang terjadi di masa sekarang yang namanya Lutfi bin Yahya itu sedang menjadi sorotan masyarakat di Indonesia. Hal itu terkait tentang adanya makam palsu, terkait tentang adanya jatman dan lain sebagainya. Tapi si Miftah ini tetap bersikukuh membela Lutfi bin Yahya. Dan silakan Anda menilai sendiri. Karena di zaman sekarang kita itu harus pandai-pandai memilih, pandai-pandai untuk menyaring informasi dan melihat tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Artinya ketika tokoh itu sudah tidak lagi berpihak kepada kebenaran, tapi berpihak kepada teman, ya saat itu pula masyarakat di Indonesia, umat muslim harus meninggalkannya dan mencari dai atau ustadz yang benar-benar berpihak kepada kebenaran. Karena di sini kita saksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Miftah terhadap seorang penjual es di acara pengajian. Dan seharusnya kalau video ini sampai ke Pak Presiden Prabowo, harusnya Pak Presiden Prabowo memberikan teguran keras kepada Gus Miftah ini. Yang pertama, dia sebagai staf khusus presiden. Kenapa kelakuannya seperti itu? Kemudian bagi para kiai, para ulama juga harusnya menegur Gus Miftah ini. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai Gus. Karena dia mengaku sebagai dai. Dia katanya punya jamaah, punya murid. Dan juga sering melakukan ceramah di berbagai tempat. Tapi kelakuan seperti itu, ini kan sama saja merendahkan masyarakat di Indonesia dan juga secara tidak langsung mencemarkan nama baik para gus, para kiai, para ustadz, dan para ulama Nusantara. Tapi sebenarnya juga kita tidak heran ya, karena kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para pemuja Ba'alawi itu memang tidak jauh berbeda dengan junjungannya. Ketika Ba'alawi atau Habib sering menghina orang pribumi Nusantara, ya otomatis para budak-budak atau para mukibinnya ketika memperlakukan orang lain juga meniru majikannya.